Baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal halala bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu cetha. Cetha nama cetha? Cetha. Innal halala bayyinun. Sak temene perkawis ingkang halal menika cetha. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram itu juga jelas. Wa bainahuma mustabihatun, dan di antara keduanya, antara yang halal dengan yang haram itu ada mustabihat. Mustabihat menika yang meragukan. La ya'lamuhunna katsirum minan nas, dan banyak manusia yang tidak mengetahui perkara yang subhat. Famanittaqa syubuhati, maka barang siapa yang dia menjaga dirinya dari perbuatan yang subhat, istabra'a lidinihi wa irdihi, maka sungguh dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil harami, dan barang siapa yang jatuh di perkara yang subhat, waqa'a fil harami, maka sungguh dia terjatuh pada yang haram. Ada nggih? Itu hadis yang kita akan kupas, hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini sebenarnya mengajarkan kita untuk bersikap warok. Warok niku napa, Pak? Ngati-hati. Ya, hati-hati, warok. Gampangane warok niku ngati-hati. Jadi warok itu adalah meninggalkan segala perkara ingkang meragukan. Meninggalkan perkara yang sia-sia, meninggalkan perkara yang bisa merusak agama, itulah yang disebut dengan wara'. Fadlul ilmi khairum min fadlil ibadah. Keutamaan orang yang mencari ilmu, yang menuntut ilmu itu jauh lebih baik, ya, min fadlil ibadah, daripada orang yang banyak ibadah. Loh, niki hadis. Keutamaan orang yang menimba ilmu itu jauh lebih baik daripada orang yang banyak ibadah. Kalau ada orang yang ibadah nggak pakai ilmu itu wis rusak-rusakan. Tapi kalau ada orang yang beribadah dengan ilmu, maka dia yang lebih utama. Wa khairun dinikum al-wara'u, dan sebaik-baik agama kalian adalah al-wara', artosipun wara'. Dan sebaik-baik dari agama kalian adalah sifat wara'. Hadis riwayat At-Tabrani. Imam Al-Ghazali itu membagi perkawis wara' menika dados kawan. Ingkang sepindah inggih menika wara'ul adl. Waroknya orang yang adil. Ingkang nomor kalih nggih menika wara'us shalihin, waroknya orang yang saleh. Wara'ul muttaqin, waroknya orang yang muttaqin. Wara'us siddiqin, dan waroknya orang-orang yang siddiq. Ingkang sepindah kita akan bahas satu persatu nggih menika wara'ul adl. Waroknya orang-orang yang adil. Nah, orang yang masuk dalam kategori wara'ul adl menika orang yang warok dalam perkara-perkara yang diharamkan. Perkara yang diharamkan. Dan wara'ul adl menika warok yang paling bawah, paling rendah. Kenapa kok ditaruh di paling bawah oleh Imam Al-Ghazali? Karena mesti bisa. Mesti orang itu meninggalkan perkara yang haram mestinya bisa. Makanya wara'ul adl, orang yang bisa adil terhadap dirinya dan agamanya. Nah, contoh nggih. Contoh warok dari perkara-perkara ingkang haram. Contonipun setunggal. Boten tumbas barang curian. Boten tumbas barang curian. Contonipun, ten klitikan knalpot regane 50.000. Pinten, Pak?
50.000. Nek tumbas ten toko 300. Pilih pundi, Pak? Kula tekan Bapak lho. Nek Ibu mesti mboten kenal. Pilih pundi? Jujur mawon niki. 50.000 niku pun cetha barang haram. Asli itu barang curian. Yang 300.000 itu halal. Pilih pundi, Pak? Umumnya mesti saya 50.000. Kecuali kalau yang dikelitian itu benar-benar barang yang halal. Barang yang memang betul-betul bukan barang curian. Nah, kalau jelas-jelas barang itu barang haram ya jangan dibeli. Contoh niku nggih. Contoh nomor kalih. Ya. Jadi waroklah sekali lagi dalam urusan-urusan yang diharamkan dalam agama. Yang nomor kalih contoh. Nimbang. Ya, nimbang. Menimbang. Biasanya wong dodolan, nggih Bu nggih. Biasanya nek dodolan niku timbangane digantungin apa Bu? Karat nggih. Napa melih? Kertas. Napa melih? Nggih enten niki. Ten mriki nggih enten. Jadi kalau menimbang pastikan pakai timbangan yang akurat. Karena kalau panjenengan orang yang warok tapi nimbangnya tidak dengan timbangan yang baik, itu nanti hisapnya berat loh Bu. Jadi rumusnya begini, dalam agama itu rumusnya, kalau jenengan punya dosa sendiri, itu urusannya gampang, simple, sederhana, cukup istighfar, taubatan nasuha, selesai. Tapi kalau jenengan berurusan sama orang lain dengan manusia, jenengan mau taubatan nasuha, ya, mau nangis-nangis, mau istighfar, itu belum selesai urusannya kecuali minta maaf dan mengembalikan segala apa yang diambil dari orang lain. Abot niku. Ya. Jadi contoh pun nimbang dengan curang. Sampai begini Bapak Ibu. Sampai Allah itu tahu bahwa orang itu kalau urusan jualan itu tabiat wong dodolan niku siji nek dodol pengene batine akeh ning napa kulaane murah. Ning nek ngedoli pengene larang nggih. Terus timbangannya dikurangi. Sampai Allah abadikan tabiat orang-orang yang suka curang di dalam timbangan. Di dalam Quran surah Al-Isra ayat 35. Al-Isra ayat pinten? 35. Wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surah Al-Isra ayat 35. Sampai Nabi niku napa? Napa jenenge? Nengeri wong dodolan niku innat tujara humul fujjar. Sesungguhnya para pedagang itu mereka adalah ahli maksiat. Itu Nabi yang bilang, innat tujara humul fujjar. Sesungguhnya para pedagang itu, ya, para tujar mereka itu adalah ahli maksiat. Kila kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual beli? Kata para sahabat bertanya penasaran karena Rasul juga pedagang. Kok bisa ya Rasulullah? Bukankah jual beli itu sudah dihalalkan oleh Allah? Maka kemudian Rasulullah menjawab gimana? Bala, benar. Walakinnahum, akan tetapi mereka itu apa? Yuhadditsuna, kalau ngomong itu fayakzibuna, bohong. Contohnya apa nek dodolan kulaane. Mbok De kula tukune 20.000 nggih. Wah,
Ora iso. Kulaane ora itu semono kek. Ngapusi. Yuhadditsuna fayakdzibuna. Kalau di situ ada huruf fa ya. Ya, yuhadditsuna suka kalau ngomong itu fayakdzibuna itu langsung spontan. Jadi sudah menjadi akhlak. Itu. Jadi langsung dia berbohong. Itu sifatnya. Kemudian kata Nabi yang kedua sifat para pedagang wayakhlifuna fayaksamuna. Kalau nanti bersumpah dia sumpahnya palsu. Demi Allah, aku kulaane ora itu semono. Hadis riwayat Ahmad. Ngaten nggih. Nabi itu pedagang, makanya Nabi sampai tahu tabiat jelek manusia yang suka jualan. Paham nggih, Bapak Ibu? Contoh meleh. Contoh yang ini juga curang dan mengambil hak orang lain. Punten nggih. Nek ngaji niku tempate wong lara ati. Ben dadi napa? Mari, nggih mboten? Dadi nek tempate tersinggung nggih pengajian niki. Nek ngaji kok ora tersinggung ki aneh niku. Nggih, aneh. Berarti pun sae. Contoh umpamanipun dodolan bensin. Dodolan bensin. Dodolan bensin niku jenengan sire ajeng literan napa botolan? Nek literan pastikan literan. Sak liter. Satu botol dengan botol yang lainnya sama 1 liter. Tapi kalau panjenengan pengen jualan botolan, maka pastikan penuhnya sama. Tidak boleh dikira-kira, jurus kira-kira mboten pareng. Oh itu zalim jenengan. Setetes kekurangan dari bensin yang diberikan kepada orang lain yang sudah diakotkan sebagai akot jual beli akan ditagih nanti. Karena jenengan sudah mengambil hak orang lain. Serius niku. Maka hati-hati sekali. Kalau memang 1 botol, buat 1 botol penuh, jangan sampai ada yang tinggi, ada yang rendah. Contoh, kalau misalnya jenengan tumbas teh botol nih, teh botol. Contoh, tumbas teh botol. Nah, terus jenengan kula suguhi teh botol sing naming separuh. Jenengan muni mboten? Mboten naming muni. Nggih mboten? Wah, kurang ajari. Masuk gur separuh. Nggih mboten? Begitu juga ketika jenengan menjual tidak sama antara satu dengan yang lainnya, orang juga nggak suka. Maka rumusnya gimana kalau jualan? Cuma 2 rumusnya. Kalau semua urusan dengan penagaran, urusannya 1, pastikan sesuai dengan ukuran atau dilebihkan. Kalau dikurangkan tidak boleh. Contoh, ada kisah namanya Abu Dujanah. Sinten? Abu Dujanah. Abu Dujanah menika veteran perang Uhud, hidup di zaman Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Dujanah ini sekali lagi veteran perang Uhud, perang yang mengerikan setelah perang Badar. Karena banyak para hufat, orang yang hafal Al-Quran itu yang meninggal, bahkan Rasulullah dikabarkan ketika perang Uhud itu meninggal. Nah, Abu Dujanah ini hidupnya miskin. Jadi setiap ba'da sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung kelebat. Setiap habis sholat, langsung pergi, pulang. Suatu ketika Rasulullah dekati, "Hei Abu Dujanah," "Nggih ya Rasulullah, kenapa kamu setiap sholat itu kok kamu langsung pergi? Apakah kamu nggak punya keinginan sama Allah? Minta dong habis sholat, berdoa sama Allah." Ini menjadi syariat kalau habis sholat itu disunahkan berdoa. Disunahkan berdoa. Apa kata Abu Dujanah? "Ngapunten ya Rasulullah, saya harus buru-buru pulang." Lah kenapa? Begini ya Rasulullah, ceritanya ngeten. Tetangga saya itu punya pohon kurma. Pohon kurmanya niku doyong sehingga buahnya jatuh di pekarangan saya. Saya itu memang orang fakir ya Rasulullah. Sampai-sampai anak saya segera pulang itu supaya anak saya itu tidak makan dari buah-buah yang jatuh di pekarangan itu yang bukan milik kami. Maka saya buru-buru sehingga saya kumpulkan, saya berikan kepada si empunya.
Suatu ketika saya terlambat pulang ya Rasulullah, sehingga kemudian saya melihat dengan mata kepala saya sendiri anak saya makan kurma itu karena kelaparan, saking fakirnya. Kemudian apa yang saya lakukan? Saya masukkan jari saya ke mulut anak saya untuk saya muntahkan. Kamu jangan sampai makan barang haram ini ya nak ya. Nanti bapak nggak bisa nolong kamu nanti di akhirat. Dikeluarkan dipaksa. Sampai akhirnya anak itu nangis. Rasulullah mendengar ceritanya Abu Dujanah menika, meneteskan air mata. Meneteskan air mata. Kemudian Rasulullah datang menemui tetangga yang sebelah ini. Ditemui sama Rasulullah. Tuan, ini buah kurmamu itu jatuh tempatnya Abu Dujanah. Ngene wae, pohonmu ini, pohon kurmamu ini saya belinya dengan 10 kali lipat harganya, dan nanti gantinya adalah kurma yang terbaik yang dilumuri dengan emas, dengan intan permata, yaitu di surga 10 kali lipat. Gimana, mau enggak? Orang yang punya pohon ini bilang gimana? Saya tidak kenal model jual beli yang kayak begitu, saya maunya cash. Langsung Abu Bakar mendengar peristiwa itu, ucapan dia langsung, oke, kalau begitu saya bayar. Abu Bakar itu orang yang kaya, dibayar 10 kali lipat. Umpamanya satu pohon kurma itu harganya 100.000 umpamanya, atau 1 juta gitu aja, 1 juta. Maka dibeli oleh Abu Bakar berapa juta, Bu? 10 juta. Wah, seneng banget. Langsung ditompo. Seneng banget. Dasare wong jahat. Dia mikir, aku akan beli nanti 10 pohon kurma lagi. Pasti toh? Nah, begitu terus dia mikir begini. Aku tenang saja. Nanti malam buah kurmanya akan aku ambil. Kan pohonnya masih ada di pekaranganku. Saking jahat ini. Pohonnya masih ada di pekaranganku. Nanti malam akan aku ambil. Supaya Dujanah ini tidak bisa makan kurmanya. Begitu malam dia siapkan, begitu lelean, begitu malam dia datang ke pekarangannya, kaget. Kenapa kaget? Tiba-tiba pohon itu bergeser dan sudah tidak di pekarangannya lagi. Bingung. Orang dibedol padahal. Tidak ada tilasnya sama sekali. Itu bergeser. Saya ingin sampaikan kepada jamaah sedoyo, bagaimana Abu Dujanah itu begitu waroknya. Jangan sampai ya anaknya, keluarganya itu kemasukan makanan-makanan yang bukan haknya, makanan-makanan yang haram. Angeten. Nah, kemudian Bapak Ibu yang berbahagia itu nggih. Termasuk lagi misalnya urusan-urusan yang mengambil hak milik orang lain. Yang jadi petani ada nggih? Sing gaweane sok ngeruki sawahe wong liya enten mboten? Nek enten segera bertobat. Ya. Mau jenengan jamaah haji, mau jenengan jamaah Baitur Rahman, tapi kalau akhlaknya mengambil gerus tanahe tanggane, wah itu ngeri mati nih. Sadurunge mati wis disiksa. Sadurunge mati disiksa, engko nyang kuburan disiksa, engko nyang neraka mesti alamatnya jelas mlebu neraka. Karena mengambil hak milik orang lain. Terus bagaimana? Kembalikan. Contoh melih,